Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Demam babi Afrika merebak di Kabupaten Bangli. Ular sanca ditemukan bersembunyi di dekat lubang sumur bor di salah satu perumahan kawasan Sibangkaja, Badung. Jelang musim libur panjang, Pelabuhan Padang Bay dipadati wisatawan asing. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Bangli meminta peternak mewaspadai penyakit yang menyerang babi, yaitu demam babi Afrika atau African Swine Flu. Penyakit ini belakangan mulai merebak di Kabupaten Bangli. Dinas PKP sudah mengeluarkan surat edaran berisi sejumlah langkah dan petunjuk untuk memastikan agar penyakit ini tidak meluas dan merugikan peternak babi di Bangli. Kepala Dinas PKP Bangli mengatakan, penyakit demam babi Afrika ini masih ada di Bangli. Ia mengimbau masyarakat khususnya peternak agar menerapkan biosecurity secara ketat, menjaga kebersihan kandang dan peralatan dengan melakukan penyemprotan 2 kali sehari. Kepada masyarakat, sementara kalau untuk ukuran usaha ternak yang cukup besar ya jangan dululah terlalu nambah populasi. Kalau toh mau nambah populasi, pastikan bahwa ambil bibit dari kandang yang tidak jauh, dari ternak yang tidak jauh, dan kemungkinan untuk tertular ASF itu kecil. Dinas PKP juga menghimbau apabila menemukan ciri-ciri perubahan warna kulit babi menjadi merah kebiruan, segera berkonsultasi dengan dokter hewan. Hewan babi yang rawan demam dan mengalami kejang harus segera diisolasi dan dipindahkan ke kandang lain agar tidak menular ke babi yang sehat karena penyakit demam babi Afrika ini menular. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Jadi posisinya itu tadi ekor di sini melilit gini badannya ke sini, Pak. Ular sanca ini bersembunyi di dekat lubang sumur bor di salah satu perumahan di kawasan Ayung Resort, Sibangkaja, Badung. Ular sepanjang 3 meter dengan berat sekitar 10 kg ini pertama kali ditemukan seorang anak kecil yang hendak berangkat sekolah. Ular sebelumnya melingkar di mesin pompa air, lalu pindah dan bersembunyi di lubang bor. Khawatir bisa masuk ke dalam rumah, warga akhirnya berhasil menarik ular dari lubang dengan alat penjepit. Ya ada sekitaran 3 meter lebih lah. 3 meter lebih ya. Tadi kondisinya gimana waktu itu? Kondisinya lagi tidur. Lagi tidur. 3 meteran. Apa kira-kira tadi membahayakan nggak tadi? Nah, kalau nggak diganggu dia nggak bakalan membahayakan. Pak, tadi ular jenis apa itu? Ular jenis sanca. Ular jenis sanca ya? Kira-kira 6:30 saya mau mengantarkan cucu saya sekolah. Jadi pas kami buka pintu dapur belakang, cucu saya ngeliat gitu, ada ular gitu. Jadi posisi ularnya tuh memang bukan sedang terlilit seperti tadi, Pak. Tapi posisinya tuh memang memanjang dia. Jadi posisi ekor dan badan itu dekat sumur itu tadi, di mana tempat Bapak tadi menangkap. Badannya itu nyambung ke mesin daripada sanyo saya, mesin air. Nah, badannya, kepalanya tuh melilit dekat daripada mesin sumur itu tadi gitu. Jadi kami kebetulan karena tinggal di BTN, ya minta tolong warga untuk membantu saya mengevakuasi gitu. Ular kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu dibawa ke lokasi yang jauh dari permukiman warga untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Ular sanca atau piton bisa tumbuh hingga panjang 9 meter dengan berat ratusan kilogram. Tidak heran ular sanca ini dijuluki ular terpanjang di dunia.
Gigitan ular ini tidak berbisa, namun lilitannya bisa mematikan mangsa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Pelabuhan Rakyat Padang Bay selama beberapa hari terakhir padat dengan wisatawan asing yang hendak menyeberang ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Memasuki high season atau musim liburan panjang, wisatawan mulai berdatangan ke Bali dan Lombok. Ini terlihat dari jumlah wisatawan di pelabuhan yang meningkat hingga 70% atau rata-rata 1.200 orang per hari. Wisatawan asing ingin menikmati liburan mereka di Gili Trawangan dan Pantai Senggigi, Lombok. Sejumlah operator kapal cepat yang melayani rute penyeberangan mengaku seluruh tiket yang mereka jual sudah ludes sejak beberapa hari lalu. Untuk mengangkut wisatawan asing, sebagian besar kapal cepat memberlakukan perjalanan penuh dan mengoperasikan seluruh armada kapal. Rata-rata per harinya Cap? Rata-rata per hari antara naik berkisar sampai 70%. 70% ya? Iya. Berapa trip Cap per hari? Untuk kita trayek itu Senggigi Pak, jadi satu trip. Full trip ya? Iya. Sebaliknya wisatawan yang datang dari Lombok ke Bali juga meningkat tajam. Kepolisian dan petugas pelabuhan tampak sibuk mengatur penyeberangan agar wisatawan aman dan nyaman menikmati liburan mereka. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kerajinan tempat gamelan barangkali salah satu kerajinan yang jarang mendapat perhatian banyak orang. Di Kabupaten Gianyar, tidak banyak perajin yang membuat tempat gamelan Bali karena kerajinan ini membutuhkan keterampilan tinggi. Iwayan Eka Sumantra adalah salah satu perajin tempat gamelan di Gianyar yang menggeluti kerajinan ini. Iwayan Eka Sumantra tinggal di Desa Belabatu. Hampir setiap hari, ia membuat tempat gamelan yang sudah dipesan pembeli. Ia menggunakan kayu tewel. Kayu jenis ini sangat keras sehingga sulit dipahat. Namun kayu jenis ini sangat cocok untuk tempat gamelan karena kuat dan tahan lama. Kalau ukiran bigong ini kebanyakan kalau bahasa Bali-nya ini kemo, karang, tapi kalau bahasa Indonesia wajah lah. Dari tukang ukir kebanyakan nike yang kurang menguasai, artinya belajarnya nike dari lama lah gitu. Ya. Lama belajarnya. Gitu. Dan jenis kayu yang digunakan juga nggak sembarangan nih Pak Beli ya? Khusus kayu jenis tewel. Kalau gong kebanyakan tewel, tapi ada juga selain tewel. Karena misalnya kalau ingin mencari ringan, kayu galuh dipakai. Jadi rata-rata tewel tuh ya? Tapi kebanyakan 90% tewel dipakai. Itu Beli sebut tadi agak keras ya kayu ini, jenis Ya, kayu ini ya? serat Agak sulit kayunya ya? lebih keras daripada jati. Jadi pengukirannya juga agak sulit jadi Beli. Agak waktunya lebih lama jadinya. Kalau ngukir saja satu barung 3 bulan tapi 3 bulan ya? ya kalau ngukir mantap, boleh ngukirnya aja 3 bulan. Desain ukiran tempat gamelan umumnya berbentuk wajah dengan pahatan yang sangat detil. Membuatnya sangat rumit dan butuh kesabaran, sehingga Wayan membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 bulan untuk menyelesaikan satu set lengkap tempat gamelan ini. Tempat gamelan nantinya menjadi tempat bagi perangkat gamelan yang akan digunakan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.